Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang materi baru, yaitu produk digital gitu ya. Saya akan coba menjelaskan dengan bahasa yang super gampang, dengan bahasa yang super mudah ya. Karena materi ini mungkin cukup panjang, jadi kalian bisa siapin aja kopi, cemilan, atau apapun itu ya, supaya kalian bisa lebih santai, bisa lebih fokus dalam memahami materi ini. Oke, sekarang kita akan bahas apa sih produk digital atau biasa disingkat prodik gitu ya. Gampangnya, produk digital adalah sebuah produk gaib teman-teman. Nah, apa sih maksud produk gaib? Yaitu produk yang non fisik atau nggak ada wujud fisiknya gitu ya, yang kita beli karena memiliki sebuah fungsi atau suatu fungsi gitu ya. Biasanya transaksinya dilakukan secara online, entah itu pembayarannya ataupun pengiriman dari si penjualnya gitu ya. Itu biasanya dilakukan secara online. Oke ya. Sampai sini aku harap kalian sudah paham gitu ya. Nah, kita bisa ambil contoh produk digital zaman dulu yang mungkin teman-teman nggak ngeh ya kalau itu adalah produk digital, yaitu pulsa, paket data atau paket internet gitu ya, token listrik, atau diamond game gitu. Ini kan adalah produk-produk yang udah lama ada gitu ya, dan semuanya itu nggak ada wujud fisik. Kita beli, kita nggak dapet barang fisiknya gimana, kita nggak pernah pegang barangnya gimana, tapi kita berani bayar dan kita tahu manfaatnya apa, kita bisa pakai manfaatnya gitu kan. Nah, itu adalah inti dari produk digital. Nah, ini adalah produk digital zaman dulu yang mungkin sampai sekarang masih kalian pakai gitu ya. Kemudian semakin berkembangnya zaman, produk digital itu semakin banyak teman-teman. Sekarang yang mungkin kalian tahu atau kalian sering dengar ya e-book ya, atau buku digital, template, video kelas atau video course gitu ya, aplikasi ataupun tools, dan masih banyak lagi gitu ya. Intinya semua produk yang nggak ada wujud fisik bisa kita beli karena ada fungsinya, semua transaksinya secara online, itu adalah produk digital. Nah, sekarang kita akan bahas terkait perbedaan antara bisnis produk digital dan juga produk fisik gitu ya. Saya analogikan di sini ada dua orang. Yang pertama ada seorang bernama Rita. Dia penjual produk fisik berupa kue gitu ya. Satu lagi bernama Andi. Dia penjual produk digital berupa e-book editing gitu ya. Ketika kita bermain produk fisik, yaitu si Rita menjual kue, pasti dia harus mikirin dulu tempatnya gitu kan. Entah itu di rumah, di toko, lapak, ruko, atau apapun itu. Intinya dia harus nyiapin tempat gitu ya. Sedangkan si Andi yang main produk digital, dia nggak perlu mikirin tempat sama sekali teman-teman, karena semuanya dilakukan secara online gitu ya. Jadi dari sini aja Andi unggul dari segi modal gitu ya, nggak ada biaya besar yang harus dikeluarkan untuk sewa tempat. Kemudian kalau kita jualan kue itu harus ada biaya produksi berkelanjutan gitu ya. Semisalkan satu roti atau satu kue itu perlu biaya produksi 10.000 gitu ya. Maka kalau sehari ada 100 penjualan, si Rita harus menyiapkan uang untuk 100 kue, paham ya? Jadi kalau sehari ada 1.000, 2.000, modal yang harus dikeluarkan untuk produksi kuenya juga mengikuti jumlah pesanannya berapa gitu. Kalau sehari ada 5.000 penjualan kue, si Rita harus nyiapin tempat yang lebih lebar, modalnya harus lebih gede, dan gak mungkin 5.000 kue itu bisa dia handle sendiri. Pasti nanti dia harus sewa karyawan lah atau keluarga segala macam untuk bantuin dia produksi kuenya gitu ya. Jadi intinya ada modal produksi yang harus dikeluarkan. Sedangkan Andi, dia cuma modal sekali aja teman-teman. Entah itu modal ilmu atau modal uang sedikit gitu ya. Nah, dari sekali produk ini itu bisa dijual berkali-kali gitu ya. Karena produk digital itu sistemnya unlimited gitu ya. Jadi
mau dijual 1.000 sampai 1 juta kali pun biasanya nggak akan habis gitu ya, akan terus berjalan. Dan kalau sehari ada 1.000-2.000 penjualan, si Andi nggak perlu mikirin buat produksi kayak si Rita tadi. Semuanya bisa langsung dikirim dalam satu kali klik ibaratnya gitu ya. Kemudian kalau kita jualan kue itu pasti ada jam operasional gitu kan. Kita jualan kue pasti toko kita buka entah itu jam 9 pagi sampai jam berapa gitu kan, jam 10 malam atau apa, entah itu 8 jam kerja atau 9 jam kerja gitu kan. Jadi Rita harus standby tuh di toko. Atau kalau mau lebih aman ya mungkin Rita bisa sewa karyawan buat jagain toko dia gitu kan. Tapi yang jelas jam operasionalnya terbatas, cuma ada di jam-jam itu tadi. Misalkan tutup jam 10 malam, ketika jam 12 malam ada orang yang cari roti atau cari kue, otomatis ya si Rita nggak bisa ngelayanin kan, karena tokonya udah tutup gitu. Sedangkan produk digital itu bisa jalan 24 jam teman-teman. Walaupun si Andi lagi push rank, si Andi lagi mancing, ataupun si Andi lagi ngapain, semuanya bisa otomatis berjalan karena sudah ada sistem yang bekerja gitu ya. Jadi Andi lagi mancing nih, dia lagi mancing di kali katakanlah, terus ada orang beli e-booknya. Nah karena udah ada sistem yang berjalan, jadi ketika orang beli e-booknya, e-book itu udah langsung terkirim ke si pembeli, uangnya langsung masuk ke Andi gitu ya. Nah ini salah satu keuntungan juga dari produk digital, sistem bisa berjalan 24 jam. Oke ya. Nah kemudian harus mikirin packing dan pengantaran gitu ya. Kalau si Rita jualan kue, sehari ada 10 orang aja deh, entah itu dia harus pakai plastik, harus pakai kardus, itu kan harus dipikirin tuh. Atau misalkan ada orang pesen suruh diantar ke rumah gitu ya, pastinya ya si Rita harus nyiapin ojol, driver atau apapun itu untuk nganterin ke sana gitu kan. Atau mungkin si Rita nganterin di sendiri ke si pembeli gitu ya. Otomatis ada biaya bensin yang harus keluar, walaupun mungkin dari pihak penjual mau bayar buat bensin gitu ya, tapi intinya ya si Rita harus keluar biaya packing dan pengantarannya gitu ya. Nah sedangkan produk digital itu semuanya sudah diatur sistem seperti yang operasional tadi, jam operasional gitu ya. Karena semuanya udah diatur sistem, proses packing dan pengantaran itu sudah otomatis gitu ya. Walaupun produk digital nggak ada packing, tapi semuanya intinya udah diatur sistem. Jadi ketika ada orang beli, dia bayar, Andi dapat duitnya, langsung sistem kirimin barangnya ke si pembeli gitu ya. Ini adalah gambaran besar dari perbedaan antara produk fisik dan juga produk digital.